Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Siti. Hari ini Ibu akan membahas mengenai lanjutan materi sifat koligatif larutan yang ketiga dan keempat. Nah, kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai kenaikan titik inti dan penurunan titik beku, yang hari ini akan Ibu bahas adalah penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Nah, bedanya apa Bu? Penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Perhatikan. Kalau tekanan uap, perhatikan ya, penurunan tekanan uap simbolnya adalah delta P, ya. Di mana tekanan yang P ini, ya, P ini adalah tekanan dari pelarut, sedangkan ini adalah tekanan dari zat terlarut atau larutan. Berarti antara pelarut dan zat terlarut. Kemudian delta P-nya adalah berarti zat yang tekanan larutan karena lebih besar daripada pelarut, maka deltanya adalah tekanan larutan dikurangi dengan tekanan pelarut, atau tekanan pelarut adalah tekanan larutan adalah tekanan pelarut dikurangi dengan delta P. Kemudian ini ya, apa sih Bu itu PP tekanan osmotik itu gimana? Nah, perhatikan. Air di sini sebagai pelarut, ini ya, gambarkan. Ya, antara mendidih dan menguap itu beda ya. Ini air. Kan yang pertama tadi kita bahas tentang didih. Kalau sekarang menjadi uap. Beda nggak sih mendidih dan menguap? Beda ya. Contoh, kalian kalau masak air di rumah, apakah nunggu sampai mendidih atau tunggu sampai menguap? Pasti nunggu sampai mendidih. Nah, kalau mendidih cukup dia ibaratnya air itu kayak ini ya, glebek-glebek gitu loh, ada bunyinya gitu kan. Nah, itu berarti tandanya sudah mendidih. Nah, kalau menguap seperti apa Bu? Kalau menguap itu contoh ya. Misalkan ini Ibu panaskan air. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius, karena kita tahu titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Begitu terus Ibu panaskan. Nah, tangan kita taruh di atas ini. Jangan di wadahnya ya, kita taruh di atas. Nah, pasti akan muncul uap-uap air di telapak tangan kita kan? Nah, coba dipraktekkan kalau mau. Nah, itu adalah dari apa uap itu? Itu adalah uap dari air ini. Nah, air itu menguap ke atas ke tekanan yang lebih rendah. Itu ya. Nah, menguap dia ke atas. Dari air, jadi ini ada dari air panas ini, panas memberikan tekanan ke atas. Nah, sehingga naik. Kemudian ini untuk percobaan yang pertama, percobaan A. Nah, percobaan yang kedua, percobaan B, Ibu kasih air yang sama, ya, jumlahnya. Kemudian Ibu masukkan 0,1 molar HCl. Jadi di sini ada partikel-partikel HCl, ya. Nah, bagaimana titik didihnya? Bagaimana tekanan uapnya? Nah, lihat ya. Pada saat dipanaskan, kan mau menguap nih ceritanya airnya nih ya. Airnya yang menguap bukan HCl-nya. Air yang menguap. Pada saat menguap, nah airnya mau naik nih, kehantam dengan partikel HCl. Jadi sulit. Kesini lagi kena, kesini lagi, oh baru bebas. Ini dia. Kemudian kita lagi dekat sini, kena partikel, baru menguap. Nah, logikanya, apakah banyak uap yang di sini apa banyak yang di pertama? Pertama yang di A atau yang di B lebih banyak? Ya, lebih banyak yang di A karena di A tidak ada halangan molekul di sini. Sedangkan di B ada halangan molekul, yaitu molekul HCl untuk menguap. Ini ya, ini bebas ya, karena tidak kena molekul kan? Nah, langsung menguap. Kemudian kalau konsentrasinya Ibu tambah, berarti pekat ya dia ya. Awalnya 0,1 molar, kemudian menjadi 0,2 molar, berarti kan bertambah itu. Bertambah konsentrasinya, berarti molekul-molekulnya HCl itu juga semakin banyak. Nah, kalau molekulnya semakin banyak, gimana tekanan uapnya? Waktu dia mau menguap kena partikel, kena lagi. Jadi menguapnya sulit naik ke atas. Ini mau menguap. Kena ke sini, kena. Maka sulit ya.
sedikit, gitu ya. Nah, jadi antara tekanan uap A, tekanan uap B, dan tekanan uap C, secara logika kalau kita buatkan, maka tekanan uap A itu lebih besar daripada tekanan uap B, lebih besar daripada tekanan uap C, gitu ya. Kemudian rumusnya itu tadi kan sebelumnya kita belajar tentang fraksi mol. Nah, kalau XT itu berarti apa? Fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut kemudian dikalikan dengan tekanan uap pelarut. Lihat ya, kalau ada ininya berarti pelarut. Kemudian dikalikan dengan I. I itu apa, Bu? I itu adalah faktor Van Hoff. Yang punya I itu adalah untuk larutan elektrolit. Ingat ya, elektrolit dan elektrolit sudah kalian pelajari di kelas 10. Kalau dia non elektrolit, misal gula, kemudian ya gula ya contohnya, itu I-nya sama dengan 1, jadi tidak harus kita cari. Kemudian kalau dia elektrolit, maka ada rumus yang harus kalian gunakan. I itu sama dengan 1 ditambah N kurang 1 alfa. N itu apa? N itu adalah jumlah banyaknya kation. Kemudian alfa itu adalah derajat ionisasi. Nanti kalau misalkan di dalam soal ini diketahui apakah langsung faktor Van Hoff-nya atau kalian nanti diketahui kation dan derajat ionisasi, tinggal dimasukkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tekanan osmotik, atau kita simpulkan dengan P. Tekanan osmotik sebelum ke osmotik. Osmotik itu diambil dari bahasa osmosisnya. Osmosisnya itu apa? Osmosis itu dalam biologi adalah proses, biologi juga belajar ini ya, tapi dalam kimia osmosis itu adalah proses perpindahan larutan. Perpindahannya dari mana ke mana? Perpindahannya, perhatikan, kalau ibu punya tabung U seperti ini, kemudian dipisahkan dengan selaput semi permeabel. Ini artinya selaput ya. Selaput semi permeabel itu apa sih? Selaput semi permeabel itu adalah selaput yang mana zat-zat tertentu itu bisa lewat di dalamnya. Tidak semua ya, zat-zat tertentu bisa lewat. Nah, yang lewat itu yang mana? Yaitu adalah larutan yang encer menuju ke larutan yang pekat. Nah, jadi arahnya itu ke sini. Nah, nanti kalau sudah kita buat, sudah berpindah nih selaput semi permeabelnya, maka ini lebih tinggi posisinya dan ini lebih rendah, gitu ya, karena terjadi perpindahan dari encer ke pekat. Kemudian apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik ini? Tekanan osmotik ini adalah tekanan yang dapat menghentikan osmosis. Nah, jadi ini bisa dihentikan. Nah, caranya gimana? Rumusnya Pi sama dengan MRT. M itu adalah molaritas atau bisa juga Pi sama dengan N per V kali R kali T. N-nya mol, V-nya volume. Ya, R itu apa? R itu tetapan. Tetapannya itu nilainya berapa? 0,082. T-nya itu adalah suhu, tapi suhunya harus dalam Kelvin. Gitu ya. Nah, mungkin materi untuk sifat koligatif sampai sini. Adapun nanti tugas atau apa penugasan untuk kalian akan Ibu share lewat WA, link WA ke wali kelas. Atau bisa juga nanti Ibu cantumkan di komen ya, link di komen. Jadi kalau kalian mau tahu silahkan lihat videonya. Jangan lupa juga di subscribe, like dan subscribe YouTube SMA Batik 2 Surakarta. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.